Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pemirsa yang berbahagia, tema kita kali ini adalah tentang kewajiban mentaati ulil amri atau kewajiban mentaati pimpinan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya kemudian ditegaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya menyatakan bahwa sesungguhnya kita diperintahkan untuk mentaati pimpinan kita dalam kondisi apapun. Di antara ayat tersebut adalah yang paling populer adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri. Para mufassir memaknai ulul amri setidaknya menjadi dua. Yang pertama, yang dimaksud dengan ulil amri atau orang yang menjalankan roda pemerintahan kita, itulah al-umara yang harus kita taati. Kemudian yang kedua adalah al-ulama, para pemimpin agama, itu juga harus ditaati. Karena itu ta'atul umara wa ta'atul ulama itu adalah dua hal yang harus kita patuhi. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah. Wajib bagi tiap muslim, bagi tiap umat ini untuk mendengarkan dan mentaati perintah pimpinannya fima ahabba wa kariha, terhadap kebijakan-kebijakan baik yang dia sukai maupun yang tak dia sukai, kecuali apabila sang pimpinan itu memerintahkannya untuk berbuat maksiat. Pada saat itulah ketika kita diminta untuk melakukan kemaksiatan, kita boleh kemudian tidak mendengarkan dan tidak taat kepada pimpinan kita. Pemirsa yang budiman, pertanyaannya kemudian, seandainya dalam kondisi di mana pimpinan itu tidak berbuat adil, dia melakukan kezaliman di dalam proses kepemimpinannya, apakah kita masih tetap mentaati perintahnya? Di sini jumhurul ulama ahlus sunnah wal jamaah berpendapat, kendati pun pimpinan kita misalnya tidak adil atau berbuat zalim di dalam kebijakannya atau kurang tepat di dalam kebijakannya, kita tetap diminta untuk mentaati dan menjalankan aturannya sepanjang aturan itu tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita tetap diminta untuk taat kepada pimpinan walaupun pimpinan itu misalnya tidak berbuat baik, tidak berbuat adil, tapi justru berbuat zalim. Karena pimpinan itu menjadi katalisator yang sangat penting untuk mengatur dan memanage kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Tanpa ada yang mengatur, maka jangankan untuk bisa menjalankan pekerjaan dengan baik, beribadah pun kita tidak akan mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam kondisi semacam ini kita tetap diminta
untuk mentaati pimpinan. Ibnul Azraq pernah mengatakan, inna jural imami la yusqitu wujubat ta'ah. Sesungguhnya kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pimpinan itu tak lantas membuat kewajiban taat kepadanya itu gugur. Maka yang bisa kita lakukan dalam kondisi semacam itu, selain tetap taat, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tentu bersabar. Baginda di dalam banyak hadisnya antara lain mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih. Siapa yang tidak suka dengan kebijakan pimpinannya, maka falyasbir alaih. Kita diminta untuk bersabar atas itu semua. Dan yang kedua atau yang ketiga, kita diminta untuk memberikan nasihat yang baik kepadanya. Nasihat yang mampu kemudian merubah jalan pikirannya. Karena sesungguhnya kata Nabi, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama adalah kebaikan. Baginda kemudian ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah? Kebaikan atau nasihat untuk siapa agama itu ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah kebaikan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin-pemimpin dan juga kepada seluruh umat yang ada. Sebagian para syurrahul hadis semacam Al-Imam An-Nawawi mengatakan, nasihat a'immatil muslimin, yang dimaksud dengan nasihat a'immatul muslimin itu adalah dengan cara menyimpan keburukannya dan kemudian menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Kebijakan-kebijakan yang baik harus kita dukung. Kemudian kita ajak seluruh umat untuk mendukung kebijakan-kebijakan itu. Itulah bagian dari nasihat yang harus kita sampaikan kepada para pimpinan kita. Pemirsa yang budiman, satu ketika sahabat Nabi meminta izin kepada Nabi untuk memerangi pimpinan mereka yang tidak bagus di dalam menjalankan syariat agama, yang sholatnya selalu ditakhir, dijalankan di akhir waktu. Mereka datang kepada Rasul, wahai Rasul, bolehkah kami memerangi pimpinan semacam itu? Apa jawab baginda Rasul? Baginda Rasul mengatakan, la ma aqamus shalah. Jangan Anda perangi selagi pimpinan kalian tetap menjalankan sholat. Wa man ra'a min amirihi ma yukrihu falyasbir wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Seandainya kalian semua melihat kebijakan pimpinan kalian, kelakuan pimpinan kalian yang tak kalian sukai, maka bersabarlah dan kemudian jangan sekali-kali kalian mencabut baiat kalian, rasa setia kalian, rasa taat kalian kepada pimpinan tersebut. Hudzaifah bin Al-Yaman satu ketika pernah bertanya kepada Rasul tentang kondisi yang pernah disampaikan oleh baginda, bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang pemimpin yang tidak menjalankan sunnah-sunnahnya, tidak menjalankan hadis-hadisnya, petuah-petuahnya. Lalu Hudzaifah bin Al-Yaman bertanya, wahai Rasul, lantas apa yang harus aku lakukan terhadap pemimpin semacam itu ketika aku nanti menemui mereka? Baginda Rasul mengatakan, tasma'u wa tuti', kamu dengarkan dan kamu taati. Wa in duriba dhahruka, seandainya pun pimpinan itu memukul punggungmu, wa uhida maluka, dan seandainya pun dia pimpinan itu mengambil hartamu, fasma' wa ati', dengarkan dan taatilah. Penting sekali mentaati pimpinan. Pemirsa yang budiman, dalam konteks hari ini, pimpinan kita, presiden kita, gubernur kita, DPR kita, MPR kita, dan termasuk ulama kita, semuanya telah menfatwakan dan memerintahkan melalui kebijakan-kebijakan mereka tentang pentingnya untuk
social distancing, physical distancing dalam rangka menghindari dan mencegah persebaran virus corona. Perintah untuk menghindari kerumunan, kemudian menjaga jarak sosial, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Ini adalah kewajiban yang harus kita taati dalam kondisi wabah corona semacam ini. Dan taat kepada kebijakan semacam ini, kebijakan yang diteken oleh umara dan juga ditegaskan melalui fatwa ulama, maka kewajibannya berkali-kali lipat. Tak sekedar wajib, bahkan kalaulah boleh dikatakan aujabul wajib, wajib yang sangat wajib. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita semua, umat muslimin dan seluruh warga bangsa Indonesia yang tercinta, kecuali kemudian mentaati kebijakan dan perintah itu. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa isyanul a'immah hadmu arkanil millah. Kemaksiatan, pembangkangan dan ketidaktaatan kepada pemimpin itu adalah bagian dari proses menghancurkan struktur ajaran agama. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan perintah-perintah yang telah dituangkan di dalam hadis baginda Rasul dan di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim untuk selalu taat kepada pimpinan kita, taat dalam kebaikan, taat dalam rangka kemaslahatan bersama, menjaga kebaikan dan kemudian untuk keselamatan kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya yang hari ini yang sedang kita hadapi adalah mudah-mudahan dalam rangka agar kita diselamatkan dari wabah virus corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.